kepasrahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pasrah hati? Maksudnya keluarin hati dari dada kita terus kasih ke Allah. Apa itu pasrah hati? Intinya begini, dalam ibadah, dalam mencari rezeki, saat kita makan, saat kita tidur, saat kita jalan menuju ke masjid, saat kita berjalan mencari nafkah, saat kita di mana saja berada, hati kita selalu merasa tidak punya upaya dan tidak punya daya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan Allah. Terwujud benar-benar la haula wala quwata illa billah. Dan pasrah yang tertinggi adalah pasrah kalbu. Istilah lain, tawakal yang tertinggi, tawakal kalbu. Maksudnya apa tawakal kalbu? Saat kita keluar rumah, doanya apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan cukup tinggi, ucapan cukup sempurna. Tinggal apa? Ucapan lidah sudah baik, tinggal hati. Jangan sampai pas kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tapi di dalam hati masih merasa alhamdulillah saya sehat, masih muda, saya bisa berlaku sesuatu. Ini bicara sama siapa? Sama hati. Yang seharusnya memantapkan ucapan ini, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bukan hanya lidah yang mengucapkan, tapi hati juga ikut mengucapkannya. Pasrah total lahir batin, Allah segalanya, kun fayakun. Begitu Anda keluar membawa doa keluar rumah, Anda merasa ya Allah, memang saya sudah berikhtiar berdoa, tapi segalanya di tangan-Mu ya Allah. Pasrah dengan yakin, saya kemana saja pergi akan Allah menjadikan hati saya hari ini buas iman, mendapat rezeki dan kecukupan, dan senantiasa diterima segala amal dan perjuangan. Yang keenam, melihat kebaikan dan nikmatnya baik yang lahir maupun yang batin. Salah satu yang bisa Anda mendapatkan dicintai Allah, harus Anda selalu mengingat nikmat Allah. Fikirkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kita selalu lupa, kita sibuk mensyukuri nikmat, tapi lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk menikmati nikmat, tapi kita lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk untuk menghadapi cobaan, tapi kita lupa minta tolong dari yang memberikan cobaan. Jadi selalu kita bayangkan, jangan Anda melihat posisi ujian. Kenapa manusia dinamakan dalam Al-Quran, innal insana ladzalumun kafar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia amat zalim dan amat kafir. Amat zalim apa? Dia menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang tidak mampu dihitung. Dia menggunakan nikmat itu untuk menzalimi dirinya. Yang kedua, dia sangat kafir. Dia tidak mensyukuri Allah dan merasakan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah lewat nikmat-nikmat itu. Berarti dia mengkafirkan nikmat. Dia berkufur terhadap nikmat. Dinamakan oleh ulama kufrun ni'mah, kufur nikmat.
Jadi Anda sebelum melihat sisi cobaan, yang seharusnya Bapak Ibu Anda melihat sisi kenikmatan. Bunia mata masih bisa melihat Al-Quran, bunia lidah masih bisa menyebut nama Allah, bunia telinga masih bisa mendengar azan dan kalam-kalam yang baik, bicara-bicara yang baik. Anda masih punya kaki bisa berlangkah-langkah menuju ke masjid silaturrahim dan kemana-mana mencari nafkah dan rezeki yang halal. Anda masih punya nafas yang bisa menaturkan nafasnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bertemu beberapa hari lalu seorang ibu sudah usia 90 tahun, sakit, tidak bisa bergerak. Begitu saya datang silaturahim, saya bertanya, bagaimana Bu keadaannya? Dia menjawab, Alhamdulillah. Tapi dalam kata Alhamdulillah benar-benar tersentuh hati saya. Saya bilang, Ibu, Alhamdulillah atas apa? Ibu lagi sakit, sakitnya parah dan tidak bisa bergerak. Dia menjawab, Alhamdulillah masih punya 3. Bunya hati terisi iman, bunya lidah menyebut nama Allah, bunya akal masih bisa sadar siapa diri saya terhadap Allah. Dia sudah tidak melihat sakitnya, tidak melihat kakinya yang tidak berfungsi, tidak melihat tubuhnya yang tidak bisa bergerak, tapi dia melihat nikmat, bukan melihat ujian. Di situ dia merasa kenikmatan cukup besar, malah dia merasa masih kekurangan syukur. Itulah namanya hamba yang dicintai Allah. Karena kita orang mencintai Allah, semua nikmat terhitung. Tapi sekarang kita terbalik, malah semua ujian yang cobaan yang kita hitung. Kita hitung cobaannya, bukan hitungkan nikmatnya. Ini yang membuat kita lemah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karena itu jamaah sekalian, begitu Anda diuji Allah, jangan lihat apa itu ujiannya, tapi lihat berapa masih tersisa nikmat yang lain. Kalau Allah berikan 100 nikmat, yakini yang ujiannya hanya 2, Anda masih bisa menikmati 98. Jangan Anda rugi iman gara-gara kehilangan 2 nikmat. Akhirnya mendapatkan cobaan yang jauh lebih besar adalah kehilangan iman dan kehilangan syukur. Tidak usah fikirin sebagaimana ibu yang tadi. Dia sudah tidak melihat sisi sakitnya dan tidak melihat umurnya dan tidak melihat dia tidak bisa bergerak, tapi dia masih bisa merasakan iman, yang kalbu yang terisi iman. Lidah masih Allah izinkan untuk sebut nama Allah, dan akal masih bisa sadar. Kata ibu, saya kenal banyak keluarga saya, malah jauh lebih muda daripada umur saya, tapi sudah, istilahnya bikun ya, sudah tidak bisa nyambung. Tapi dia masih bisa, begitu dengar azan, dia bisa berfikir, oh ini salat, ini waktu salat, ini waktu Quran, ini waktu zikir, ini nikmat besar. Begitu dia merasa nikmat seperti ini, walaupun dia merasa hanya memiliki 3 dibanding ujian, ternyata 3 itu jauh lebih besar, memberikan keringanan menghadapi cobaan dan ujian. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu yang memberikan energi dan kekuatan menghadapi cobaan dan ujian, jangan lihat ujiannya, tapi lihat kenikmatan nikmat-nikmat yang masih ada. Jangan sampai Allah cabutkan nikmat itu, malah bertambah kita rugi dunia dan rugi akhirat. Nauzubillah.